Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviani Witasari, Stambuk G701-18055, kelas B, kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikasi dari obat ibuprofen, mekanisme kerjanya, nama lain dari ibuprofen, serta rute pemberian dari obat tersebut. Nah, obat ibuprofen ini diindikasikan untuk meredakan demam pada anak-anak serta meringankan nyeri ringan sampai sedang, antara lain nyeri pada nyeri haid, sakit kepala, dan sakit gigi. Adapun mekanisme kerja dari obat ibuprofen ini yaitu obat ibuprofen ini merupakan obat antiinflamasi nonsteroid yang bekerja dengan cara menghambat sintesis prostaglandin dengan hambatan enzim siklooksigenase 1 dan 2 sehingga konversi asam arakidonat ini diubah menjadi PGE2 terganggu. Dosis pada obat ibuprofen ini yaitu untuk orang dewasa itu 3-4 kali sehari dalam 200 mg atau 10 ml. Sedangkan untuk anak-anak itu pada umur 1-2 tahun itu 3-4 kali sehari dalam 50 mg atau 2,5 ml. Sedangkan umur 3-7 tahun itu 3-4 kali sehari dalam 100 mg atau 5 ml. Dan untuk umur 8-12 tahun itu 3-4 kali sehari dalam 200 mg atau 10 ml. Sedangkan umur di bawah 1 tahun itu tidak direkomendasikan. Rute pemberian untuk obat ibuprofen ini yang digunakan dalam percobaan ini yaitu secara intraperitoneal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai obat aspirin. Nama saya Emanuela Devita Tanari, Stambuk G701-18156. Aspirin adalah sejenis obat turunan dari salisilat yang sering digunakan sebagai senyawa analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. Nah, nama lain atau sinonim dari obat aspirin adalah biasa disebut dengan obat asetosal. Asetosal atau aspirin adalah obat pengencer darah atau obat yang digunakan untuk mencegah penggumpalan darah. Sebagai pengencer darah, aspirin digunakan pada penderita penyakit jantung koroner, serangan jantung, penyakit arteri atau perifer, atau pada penyakit stroke. Selain menghalangi atau mencegah penggumpalan darah, aspirin juga merupakan obat untuk mengurangi rasa sakit dan menurunkan demam. Perlu diingat bahwa konsumsi aspirin seharusnya setelah makan, karena obat ini dapat menimbulkan sakit mah. Nah, mekanisme dari obat aspirin adalah menghambat sintesis platelet melalui asetilasi enzim CHOX dalam platelet secara irreversibel. Karena platelet tidak mempunyai nukleus, maka selama hidupnya platelet tidak mampu membentuk enzim CHOX ini. Akibatnya, sintesis tromboksan A2 yang berperan besar dalam agregasi trombosit itu terhambat. Nah, aspirin ini tidak disarankan untuk dikonsumsi pada anak-anak, tetapi tidak jarang juga anak-anak diberikan obat ini. Karena aspirin dapat menimbulkan sindrom Reye yang fatal bagi anak-anak. Namun dokter dapat meresepkan obat ini kepada anak-anak yang baru menjalani operasi jantung atau penderita penyakit Kawasaki. Dosis pada orang dewasa yaitu 81 sampai 325 mg per hari atau 325 sampai 650 mg setiap 4 jam sekali atau 975 mg setiap 6 jam sekali atau 500 sampai 1000 mg setiap 4 sampai 6 jam per hari. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Anggi Wardani, NIM G70118067, kelas B, kelompok 3 metode farmakologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat paracetamol, di mana nama resmi dari paracetamol ini adalah acetaminophenum, sinonimnya itu acetaminophen. Indikasinya itu nyeri dan demam hingga sedang. Mekanisme kerjanya bertindak pada hipotalamus untuk memberikan antipiresis, dapat bekerja secara perifer untuk memblokir timbulnya impuls rasa sakit dan dapat menghambat sintesis prostaglandin pada SSP. Dosis yang diberikan untuk dosis lazimnya itu 325 sampai dengan 650 mg. Dosis maksimumnya itu 3.250 mg per hari. Dan untuk rute pemberian pada percobaan antipiretik ini menggunakan rute pemberian oral dan intraperitoneal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk cara kerja pada praktikum antipiretik ini, yang pertama-tama itu disiapkan alat dan bahan, di mana di sini sebagai pengganti tikusnya yaitu tabung cas HP. Terus ini adalah anggap saja botol obat. Terus ini adalah disponya. Kemudian ini adalah termometernya. Sebelumnya tikus terlebih dahulu ditimbang untuk menentukan beratnya dan dosis berapa yang digunakan. Kemudian suhu dari si tikus diukur terlebih dahulu menggunakan termometer melalui rektalnya atau duburnya. Jadi saya peragakan contoh itu seperti ini. Jadi termometer dimasukkan di rektalnya sedalam 2 cm, kemudian dilihat suhu yang ditunjukkan oleh termometer tersebut. Kemudian kita membuat si tikus untuk demam dengan cara memberikan pepton sebagai perangsang si tikus untuk demam. Untuk rute pemberiannya itu sebekutan, di mana obat pepton dimasukkan dengan menggunakan spoid ke dalam tikus melalui sebekutannya, di mana cara perlakuannya seperti ini. Misalnya ini adalah kepala tikus, ditahan, kemudian ditarik bagian tengkuknya dan disuntik pada bagian yang ditarik tersebut. Kemudian setelah 5 menit diukur kembali suhu tubuh dari si tikus tersebut menggunakan termometer melalui rektal. Saya peragakan kembali. Kemudian setelah diukur, jangan dilupa suhu tubuhnya itu dicatat. Selanjutnya ketika suhu badan si tikus telah naik atau dia telah mengalami demam, kita memberikan obat antipiretik berupa paracetamol, ibuprofen, dan acetosal. Pada percobaan ini kita menggunakan 5 perlakuan, di mana kita menggunakan NaCl fisiologis, NaCNC, dan 3 obat yang saya sebutkan pertama tadi. Untuk rute pemberiannya yaitu melalui IP secara IP atau intraperitoneal. Untuk perlakuannya, pertama-tama itu dispo disiapkan, kemudian diambil obatnya, ya kita akan menggunakan NaCl fisiologis. Jadi saya peragakan seperti ini. Ini ibaratkan saja di spoid obatnya, kemudian untuk dosisnya itu sesuai dengan berat badan si tikus yang dihitung terlebih dahulu. Kemudian untuk rute pemberiannya itu melalui intraperitoneal, di mana intraperitoneal itu pemberian yang dilakukan di bagian abdomen sedikit
ke pinggir dari garis tengah. Itu dilakukan agar tidak mengenai organ penting dari si tikus. Jadi saya peragakan, misalnya ini adalah bagian tengahnya, berarti pada bagian sedikit meminggir ke sini ya, untuk disuntik. Jadi biasanya perlakuan ini dilakukan oleh dua orang, di mana satu orang memegang tikusnya dan satu orang lagi menyuntikkan obatnya. Jadi misalnya ini tikusnya telah dipegang bagian kakinya, di dekat kakinya, kemudian disuntik obat tadi. Nah, kemudian tikusnya diletakkan kembali. Adapun untuk perlakuan NaCMC dan ibuprofen, paracetamol dan acetosal persis sama dengan perlakuan NaCl fisiologis yang saya pegang tadi, cuma beda obatnya saja. Terus setelah perlakuan pemberian obat tadi, tikus diukur kembali suhunya pada menit 10, 15, 20, 25 dan 30. Kemudian dicatat hasilnya. Kami dari kelompok 3 praktikum metode farmakologi kelas B mengucapkan